warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Restu Astuti. Kali ini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis sel atau macam-macam sel dan juga perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada video sebelumnya Ibu sudah jelaskan macam-macam organel sel dan fungsinya. Tapi ada yang tertinggal ternyata ya. Ada 2 organel sel yang belum Ibu jelaskan. Salah satunya itu adalah sitoskeleton. Jadi kalian bisa tambahkan ya. Namanya adalah sitoskeleton. Tambahkan. Di mana sitoskeleton? Jadi sitoskeleton nih ada bagian kuning-kuning ini ya. Nah, ini namanya adalah sitoskeleton. Nah, mungkin sebelumnya kalian pernah dengar ada istilah endoskeleton. Nah, kalau endoskeleton itu adalah rangka dalam tubuh ya. Kalau sitoskeleton adalah rangka dari sel. Nah, seperti rangka fungsinya, berarti sitoskeleton fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi satu yang tertinggal, namanya adalah sentriol. Sentriol kalau dalam gambar di sini tidak terlihat jelas, tapi sentriol fungsinya adalah untuk membantu pembelahan sel. Ya, jadi hanya 2 itu saja yang tertinggal. Ada sitoskeleton dan sentriol. Baik, Ibu akan jelaskan mengenai macam-macam sel. Kalau kelas 10 kalian masih ingat gak Ibu sering jelaskan jenis selnya ada prokariotik, ada eukariotik. Nah, itu termasuk macam-macam sel. Jadi, macam-macam sel. Yang pertama ada yang namanya sel prokariotik. Masih ingat gak apa artinya prokariotik? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Kemudian yang kedua, lawannya dari sel prokariotik adalah sel eukariotik. Berarti kebalikannya. Sel yang memiliki membran inti sel. Nah, siapa contohnya? Kalau yang prokariotik, contohnya itu misalnya bakteri. Kemudian kalau yang eukariotik contohnya misalnya sel hewan, sel tumbuhan. Jadi yang prokariotik contohnya ada bakteri. Kemudian kalau yang selnya eukariotik contohnya ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian, Ibu akan jelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini sudah ditampilkan ya, ada 2 gambar, ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Yang pertama dari bagian paling luar. Bagian terluar kalau pada sel hewan ditutupi oleh bagian membran sel. Tapi dilihat kalau sel tumbuhan ternyata bagian terluarnya bukan membran sel. Membran sel letaknya agak dalam ya. Ternyata yang terluar adalah
dinding sel. Jadi kalau sel hewan tidak punya dinding sel, sedangkan sel tumbuhan punya dinding sel. Apa fungsinya dinding sel? Dinding sel, kalau dinding kira-kira apa fungsinya? Fungsinya untuk membatasi pergerakan sel. Ini ya, dinding sel fungsinya untuk membatasi pergerakan sel. Makanya kalian gak pernah kan lihat tumbuhan kemana-mana lari atau cari makan sendiri, karena tumbuhan itu punya dinding sel yang mengakibatkan tumbuhan tidak dapat bergerak kemana-mana. Sedangkan sel hewan tidak punya dinding sel, makanya bisa bergerak bebas. Kemudian apalagi, nukleus sama-sama punya nukleus. Retikulum endoplasma sama-sama punya retikulum endoplasma. Badan Golgi sama-sama punya. Kita langsung lihat vakuola. Di sini vakuola pada sel tumbuhan ini ukurannya besar ya. Kemudian kita lihat pada sel hewan, vakuolanya ukurannya kecil. Jadi perbedaannya, pada sel tumbuhan vakuolanya besar, sedangkan pada sel hewan vakuolanya kecil. Kenapa? Karena pada sel tumbuhan vakuola ini digunakan untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Ini ya, jadi vakuola pada sel tumbuhan berfungsi untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada proses fotosintesis. Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya kecil karena tidak menyimpan air dan cadangan makanan. Kenapa kecil? Karena sel hewan tidak melakukan fotosintesis. Jadi nggak ada air, nggak ada cadangan makanan juga, makanya vakuolanya kecil. Kemudian mitokondria sama-sama punya. Yang membedakan lagi adalah lisosom. Nah ya, dilihat di sini di sel hewan ada lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan tidak punya lisosom. Masih ingat lisosom fungsinya apa? Untuk mencerna, membantu pencernaan sel ya. Jadi sel hewan punya lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak punya lisosom. Kemudian satu lagi, tambahan lagi, yaitu sentriol yang tadi Ibu jelaskan sebelum ini ya. Jadi sel hewan punya sentriol nih ya, sedangkan sel tumbuhan tidak punya sentriol. Satu lagi, pada sel tumbuhan ada yang namanya kloroplas. Di sini juga bagiannya tidak jelas, jadi Ibu tambahkan sini aja ya. Ada yang namanya plastida. Jadi plastida ini seperti kantung. Nah, di plastida ini terdapat 3 bagian. Ada yang namanya kloroplas, kemudian ada yang namanya kromoplas, dan ada yang namanya leukoplas. Kloroplas mirip apa nih kata-katanya? Mirip klorofil gitu ya. Karena di kloroplas inilah tempat terjadinya fotosintesis ya. Nah, bagian inilah nanti yang akan berperan dalam pewarnaan daun yang warnanya hijau, batang dan lain sebagainya. Jadi kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Kemudian kromoplas ini adalah bagian yang menghasilkan warna selain hijau pada tanaman. Makanya ada bayam merah. Kemudian ada tumbuhan yang daunnya kuning atau lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah yang berperan si kromoplas karena dia menghasilkan pigmen warna selain hijau. Bisa merah, bisa kuning ya. Kemudian leukoplas. Nah, ini yang tidak memiliki pigmen warna. Biasanya adanya di bagian tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari.
contohnya pada akar ya. Jadi paham ya. Sekarang kita buat simpulan deh. Ibu beri rumus gampangnya. Kalian ingat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ingat kata-kata kalau sel tumbuhan, sel hewan dulu deh. Ingat Lysol ya. Kalau sel tumbuhan ingatnya vas dari plastik. Nih, ini rumus cepat biar kalian mudah mengingat ya. Lysol ya. Lysol diambil dari kata lisosom dan sentriol. Nah, jadi ini adalah organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Kalau sel tumbuhan berarti nggak punya lisosom dan sentriol. Kemudian untuk sel tumbuhan, vas dari plastik diambil dari vakuola, kemudian dinding sel, dan plastida. Vakuola meskipun sel hewan punya, tapi karena ukurannya kecil jadi tetap menjadi salah satu perbedaannya. Jadi organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan ada vakuola, dinding sel, dan plastida. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sampai sini dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.